Orang tua itu bergeming tidak mendengarkan perkataan menantu perempuannya. Matanya tertuju lurus pada Valerie, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Entah apa yang dia pikirkan, tapi itu terlihat penuh dengan misteri. Patricia menyadarinya sehingga sekali lagi dia berbicara, mengingatkan kakek Paul agar membawa Rainer menjauh. Ayah mertua, Rainer sangat dekat dengan perempuan ini. Tolonglah pikirkan, jika Rainer terus melihatnya, apakah Anda tidak takut itu akan mempengaruhi emosinya? Aku mohon, bawalah Rainerku jauh-jauh dari pendosa ini. Dan entah terlalu syok atau memang kakek Paul setuju dengan Patricia, pria tua itu pun memegangi pergelangan tangan cucu buyutnya untuk membawanya menjauh. Kau harus kembali ke kamarmu. Kini Rainerlah yang bergeming. Matanya terlihat tegar tanpa setetes pun air mata, tetapi kesepian dan kesedihan sangat terlihat jelas di sana. Anak itu bahkan tidak bergerak sebelum mendengar perkataan dari neneknya Patricia. Ayo Rainer, ikut dengan kakekmu sayang. Kau tidak harus melihat perempuan pembohong ini, kata Patricia mendorong Rainer untuk mengikuti tarikan tangan kakek Paul. Rainer sayang, dengarkan ibu. Valerie mencoba bangkit untuk mengejar putranya. Rainer, kau harus percaya pada ibu sayang. Ibu sangat mencintaimu. Ketika dia berhasil berdiri, Patricia menendang Valerie agar kembali terjatuh. Diam, kau masih saja bisa mengatakan kau ibunya? Sepertinya kau sudah keenakan hidup di sini ya, sampai ingin mempengaruhi pikiran anak kecil. Dia menatap pelayan dan memberikan perintah. Seret perempuan gila ini keluar dan pukul dia tanpa ampun. Penipu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Para pelayan pun mengangguk dan bergegas mendekati Valerie. Lepaskan, kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Valerie berontak, mencoba melepaskan diri dari tangan 4 pelayan yang memeganginya. Jangan lakukan ini, kalian harus menunggu Jupiter sebelum bertindak. Sammy yang melihat semua itu tertawa sangat lebar. Bukankah sudah aku katakan Jupiter tidak akan bisa menolongmu? Tapi kau dengan bodohnya mempercayai laki-laki itu. Ada rasa puas di hati ketika akhirnya Valerie berada dalam kesulitan. Sammy sangat senang seakan semua dendam atas penolakan Valerie terbayarkan sudah. Apa yang bisa Valerie lakukan sekarang? Lari sangat tidak mungkin. Setelah perselisihannya dengan wanita tua itu, Patricia tentu tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Bahkan jikapun Valerie berhasil keluar dari mansion besar ini, sudah pasti wanita ular ini akan menyuruh seseorang membunuhnya sampai tidak bisa melihat matahari terbit besok pagi. Belum lagi Sammy mengingat dia sangat terobsesi pada Valerie, lelaki itu akan melakukan segala cara untuk mendapatkan tubuhnya dan memuaskan nafsu pecat yang tertahan selama ini. Tapi dengan membiarkannya dibawa ke tempat pencampukan, Valerie tahu itu bukan pilihan yang bagus. Dia yakin Patricia akan membuatnya mati secara perlahan, sementara Jupiter tidak ada untuk menolongnya. Kenapa menjadi seperti ini? Kenapa Valerie harus merasakan siksa yang tiada akhir? Ikat dia, perintah Patricia, menyadarkan Valerie dari pikiran panjang. Gadis itu tersadar bahwa sekarang dia sudah berada di halaman belakang rumahnya, di tempat di mana dia pernah mendapat hukuman cambuk dan gigitan serangga. Valerie meronta, mencoba melawan pelayan yang akan mengikat tangannya. Gadis itu ingin berlari, tetapi lebih cepat mereka menjatuhkan sehingga tubuh Valerie terjerembab di atas tanah. Sangat menyedihkan, lututnya terasa seakan ingin patah setelah lebih dulu beradu dengan tanah berpasir yang kasar. Cepat ikat dia, jangan biarkan penipu itu lepas, atau kalian semua akan mendapatkan akibatnya. Baik Nyonya, semua pelayan berseru, menarik Valerie dan memelintir tangannya ke belakang, lantas diikat menggunakan tali. Gadis yang sudah sangat lelah dan kesakitan itu hanya bisa meronta dengan mulut yang mencerit meminta dilepaskan. Lepaskan, Jupiter akan membunuh kalian semua jika berani melakukan ini padaku. Patricia tertawa lebar, berkata dari ujung sana. Benarkah?
Kau hanya perempuan murahan yang berani menipu keluarga ini, dan kau pikir Jupiter akan membelamu? Menggertakkan giginya, dia melangkah pasti mendekati Valerie. Kau dengar baik-baik. Aku akan membuatmu sangat menderita setelah dengan beraninya kau menentangku selama ini. Plak. Tamparan pun mendarat di pipinya yang mulus. Sakitnya tidak terungkapkan. Bahkan Valerie merasa telinganya ikut berdenging. Aku akan membuatmu lebih menderita lagi setelah selama ini kau merasa seperti seorang nyonya, ancam Patricia. Siapa yang berani menyentuh gadisku? Kau pikir dirimu berhak menyentuhnya? Sebuah suara terdengar dari arah lain, membuat semua orang terkejut bukan main. Semua orang membalikkan badan untuk melihat arah datangnya suara. Dan seketika semuanya merasa sangat ketakutan. Siapa yang tidak akan ketakutan jika melihat Jupiter dengan sorot mata tajamnya? Belum lagi pengakuan yang keluar dari bibir laki-laki itu yang menyebutkan Valerie adalah gadisnya, membuat para pelayan berlutut di tempat. Lihatlah kondisi Valerie sekarang. Rambut yang acak-acakan, pakaian compang-camping ke segala arah. Juga lutut yang dipenuhi dengan kotoran tanah membuatnya terlihat seperti gembel yang menyedihkan. Jangan lupakan pipi kirinya yang memerah padam, membuat jantung Peter serasa ingin pecah seketika. Dia berlari menghampiri tempat di mana Valerie bahkan untuk duduk pun tidak bisa benar. Sayang, panggilnya. Peter memeluk wajah cantik itu di dalam dekapan. Hatinya semakin perih oleh tangisan pilu yang keluar dari bibir Valerie. Peter berbisik meminta Valerie menutup mulutnya. Jantungnya terasa akan pecah melihat kondisi sang gadis yang sungguh memprihatinkan. Dengan matanya yang tajam, dia tatap semua orang yang ada di sana dan lantas berteriak sangat kencang. Katakan, siapa yang berani menyeret gadisku seperti seekor hewan? Bersiaplah kalian semua akan mati di tanganku. Tuan, ampuni kami, Tuan. Kami hanya mengikuti perintah Nyonya Patricia. Tuhan, tolong ampunilah kami. 4 pelayan itu berebut meminta pengampunan dari Jupiter. Mereka sangat ketakutan. Bahkan tidak menunggu perintah, keempatnya sudah berlutut menyembah di depan Tuhan yang dikenal kejam jika sudah sangat marah. Tentunya mereka tidak rela mati dengan cepat. Mengikuti perintah? Apa mereka pikir Patricia pemilik rumah ini? Apa Patricia lah yang memberikan mereka gaji? Hanya terlambat 1 jam, Jupiter pulang dari hari biasanya. Dan Valerie sudah mendapat perlakuan tidak adil. Tak akan ada kata maaf bagi siapapun yang berani meletakkan tangannya di tubuh Valerie. Jupiter menatap wajah gadisnya, dan hatinya semakin teriris. Dia angkat tubuh yang sudah lemas, menahan sakit itu ke dalam gendongan, mendekat Valerie sangat dekat di dadanya. Sebelum meninggalkan halaman belakang, Jupiter berhenti sejenak dan berbicara dengan nada mendominasi. Siapkan diri kalian untuk menerima hukuman. Tapi bukan berarti Patricia lantas ikut ketakutan seperti 4 pelayan itu. Dia terkikik kecil dan melontarkan perkataan yang sangat pedas. Apakah begitu bodoh, Jupiter? Perempuan itu seorang penipu, dan kau tidak bisa membedakannya dengan istrimu? Patricia terkekeh memegangi mulutnya saat Jupiter mengalihkan mata menatapnya. Ups, maaf. Aku terlalu lancang sepertinya. Tapi Jupiter, ketahuilah kalau perempuan ini hanya seorang penipu. Apakah aku salah jika menyebut bodoh? Karena tidak bisa membedakan istri yang sebenarnya. Semua orang yang sudah tahu siapa Valerie, pikiran Jupiter langsung tertuju pada putranya. Apakah mungkin putranya itu juga sudah tahu bahwa Valerie bukanlah ibu yang sebenarnya? Dia gemas membayangkan itu. Tapi untuk sekarang kondisi Valerie lah yang lebih dulu dia pikirkan, sebelum nanti menghadapi Rainer dan balasan untuk orang-orang ini. Oh, kau tampaknya sangat santai ya? Apa kalian mungkin bersekongkol membohongi semua orang? Kata Patricia. Dia bukan menebak, tetapi menuduhlah yang lebih tepatnya. Astaga, entah seperti apa Rainer akan mendengar ayahnya membohonginya. Apakah anak itu akan menggila dan memecahkan barang seperti kebiasaannya dulu? Aku tidak sabar ingin melihat itu.
Dia terbahak-bahak, seakan melihat pertunjukan yang sangat lucu. Tidak peduli, Jupiter melewati ibu tirinya dan tidak lupa dia lontarkan kalimat yang tidak kalah pedasnya. Puaskan saja mulutmu tertawa sebelum kau menangisi hidupmu di jalanan. Sekali lagi, Patricia tertawa. Siapa yang bisa mengusirku ke jalanan? Kau yang akan menjadi gembel, Jupiter. Kakekmu sudah mendengar semua ini. Seruannya masih bisa Jupiter dengar. Dia hanya memilih mengabaikan wanita tua itu dan membawa Valerie kembali ke lantai atas, di mana kamarnya berada. Ketika memasuki lorong, Jupiter melihat kakek Paul sudah berdiri di sana. Kakek tua itu seperti sengaja menunggu kedatangan Jupiter dan sudah mempersiapkan diri sehingga tidak terlalu terkejut melihat Valerie ada di gendongannya. Justru Valerie yang kini ketakutan luar biasa merapatkan tubuhnya ke dada Jupiter. Peter, aku takut. Peter terus melangkahkan kakinya menuju di mana kakek Paul berdiri dengan mata lurus menatap mereka. Jadi, kau juga ikut membohongi keluarga ini? Kakek Paul sudah bisa membaca suasana tentunya. Dia bisa melihat bahwa Jupiter pun mengetahui Valerie bukanlah Megan. Maaf kakek, kita akan membicarakan ini esok pagi. Jupiter hanya ingin mengurus Valerie untuk sekarang. Berharap kakek Paul tidak akan mencecarnya lagi. Orang tua itu sangat tersinggung, tentu saja matanya membesar. Bibirnya menipis di garis lurus membuktikan pria itu tidak terima oleh perkataan cucunya. Lihatlah dia menatap Valerie dan Jupiter secara bersamaan. Kau lebih mendahulukannya daripada aku, Jupiter? Apakah memang kau sudah menjadi bodoh hanya karena perempuan yang mirip dengan Megan? Tidak ingin ribut dengan kakeknya, Jupiter memilih diam dan melanjutkan langkah yang sempat tertunda. Kemudian dia masuk ke dalam kamarnya tanpa menyahut panggilan kakek Paul yang menggema di lorong kamarnya. Jupiter, jika kau berani mengabaikanku, kau akan kehilangan segalanya. Valerie yang juga mendengarnya lantas menjadi takut. Tidak rela jika Jupiter akan kehilangan kehidupannya yang nyaman. Peter, kakek Paul sangat marah. Jangan mengabaikannya. Dan mari kita jelaskan semua ini. Biar saja, besok pagi kita akan menyelesaikan semuanya. Peter acuh dan menutup pintu kamar. Jupiter Lemanuel. Kakek Paul meneriakkan nama itu, tapi tidak dihiraukan oleh cucunya. Pria tua yang berdiri menatap pintu kamar itu pun hanya bisa menarik napas berat, meremas jemari oleh kerasnya kepala Jupiter. Sementara di dalam kamar mandi, Jupiter meletakkan Valerie pelan. Dia berlutut di bawah kaki gadisnya yang kini menggantung tinggi dari atas lantai. Matanya menatap lutut yang luka oleh goresan pasir. Itu membuat darah Jupiter naik ke ubun-ubun. Maaf, aku terlambat pulang karena mengurus Megan, bisiknya. Ya, sejak tadi Jupiter sibuk menghukum Megan yang sudah sangat berani mempermainkan hidupnya. Jika tidak mengingat masalah ini tidak akan selesai tanpa Megan, mungkin lelaki itu sudah membunuh Megan terlebih dahulu. Tapi karena mantan istrinya adalah kunci dari semua kekacauan ini, dengan terpaksa dia biarkan perempuan itu hidup untuk sementara. Megan? Tanya Valerie. Teringat dia akan perkataan Sammy. Kau sudah menemukan Megan? Lalu di mana perempuan itu? Jupiter mengelus lutut Valerie, membasuhnya dengan air untuk menghilangkan pasir yang menempel di sana. Lelaki itu mendongak, menatap Valerie.